Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Jumat 3 November, Pekan Biasa ke-30. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Agung, Engkau datang berkunjung untuk menyembuhkan kami dari kesombongan, kelalaian, dan dosa-dosa kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu terkasih. Semoga berkat teladan kasih-Nya, kami Kau mampukan untuk berkurban bagi sesama kami, terutama yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 14 ayat 1 sampai 6. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Tetapi mereka semua diam saja. Lalu Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya, dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sebuah sumur, tidak segera menariknya keluar meski pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, perlu alasan mendesak dan keberanian bagi orang yang busung air untuk datang kepada Yesus pada hari Sabat dan di rumah ahli kitab serta orang Farisi. Alasan mendesak dan keberanian inilah yang membuat Tuhan Yesus menyambut dan menyembuhkannya. Hari Sabat dimaknai sebagai hari Allah yang menyembuhkan, yang membebaskan, dan memberikan sukacita. Saudari-saudaraku yang terkasih, tidak mudah menjadi pelayan yang bijak seperti Yesus, yang mau mengambil risiko untuk menerima orang yang membutuhkan pertolongan pada saat yang tidak tepat. Mudah bagi kita mengatakan tidak bisa atau memberi alasan harus membuat janji dulu. Bukan karena kita ada pekerjaan lain, melainkan terlebih karena kita tidak mau direpotkan atau kita tidak mau disusahkan. Ataupun kalau kita menerimanya dengan bersungut-sungut atau kalau bahasa Jawanya itu grundelan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sebagai pelayan kita perlu menghargai dan menghormati setiap orang yang datang kepada kita pada saat yang tidak tepat itu. Memperhatikan sebentar, memberi waktu sejenak, tidak akan membuat kita kehilangan waktu. Kita percaya bahwa Tuhan mengutus mereka kepada kita dan mempercayakan mereka kepada kita. Untuk itulah seorang pelayan ada
mengutamakan yang dilayani lebih dari adat atau kebiasaan yang sering kita jadikan tameng dari ketidakmauan kita untuk melayani. Tuhan Yesus hari ini telah memberikan contoh teladan yang boleh dibilang melanggar hari Sabat, tapi demi keselamatan dan untuk kesembuhan orang yang sakit yang datang kepadanya. Marilah, kita semua dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayan yang baik, yang murah hati, untuk melayani mereka dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Andaikan aku pahami bahasa semuanya, hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hati. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa cinta kasih hampa dan tak berguna. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan aku dermakan segala harta milik, hanya cintaku yang mampu membahagiakan orang. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Cinta itu lemah lembut, sabar dan murah hati, tidak cari keuntungan, tidak megahkan diri. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.